Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi inter-VLAN routing, yaitu untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 yang berbeda network. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24 itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda network ya. Nah, untuk saling berkomunikasi kita memerlukan yang namanya router. Kita langsung saja tambahkan router, kita ke network and device, kemudian kita ke routers. Kalian bisa memakai router yang mana saja, saya akan memakai yang paling kanan. Kemudian kita hubungkan dengan kabel auto. Di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24, kemudian VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24 dan VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/24. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP address pada router ya. Kita ke router, kemudian ke CLI. Di sini kita no. Kemudian ke mode configuration. Kemudian kita masuk ke interface yang terhubung dengan router dan switch. Di sini adalah FA01, mohon maaf, FA00, interface FA00. Nah, di sini masih merah, itu artinya belum menyala ya. Untuk menyalakannya dengan cara no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya, itu artinya sudah menyala. Kemudian kita tambahkan IP address 192.168.1.1. Ini adalah VLAN 1 ya. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian exit. Kemudian kita lihat to show IP interface brief. Nah, di sini untuk FA00 sudah manual up ya. Kemudian kita akan membuat VLAN 10 dan 20-nya. Di sini VLAN 10 dan 20 itu tidak ada interface-nya ya. Jadi kita harus membuat sub interface, yaitu interface FA00.10. FA00.10 ini adalah sub interface ya. Kemudian enter. Kemudian encapsulation .1q 10, itu artinya adalah FA00.10 ini adalah akan dimasukkan ke VLAN 10 ya. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Kemudian exit.
Kemudian untuk VLAN 20-nya sama ya, kita harus membuat subinterface. Interface FA00.20, kemudian encapsulation .1q 20. Ini artinya FA0.20 itu akan dimasukkan ke VLAN 20. Kemudian tambahkan IP 192.168.20.1 255 subnet masknya. Kemudian enter, kita exit, kemudian kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah manual up ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi terang pada switch-nya. Kita ke switch 1. Kita akan konfigurasikan terangnya. Kita akan masuk ke interface yang terhubung, yaitu di sini FA09. Interface FA09. Kemudian switch port, mode terang. Kita exit. Kemudian kita lihat to show interface terang. Nah, di sini untuk FA09 sudah terangking ya. Kemudian kita akan konfigurasi PC-nya. Kita akan menambahkan default gateway-nya ya. Ini VLAN 10. Tadi gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian ini VLAN 20. Gateway-nya 192.168.20.1. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeping ya. Dari VLAN 10 ke VLAN 20. Ini misalkan dari PC1 ke PC5. Ini untuk awal-awal memang valid ya. Kita coba lagi. Dari PC1 ke PC5. Oke, successful. Kita coba lagi. PC2 ke PC4. Awal-awal memang valid. Kita coba lagi. Oke, successful ya di sini. Kemudian kita coba PC3 ke PC6. Kita ulangi. Oke, successful ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi DHCP server pada router. Di sini untuk DHCP server itu kita tidak usah mengetikkan IP satu-satu lagi. Nanti akan secara otomatis kita mendapatkan IP itu. Kita langsung saja ke router, kita konfigurasi. Kita ke mode configuration, kemudian IP DHCP pool VLAN 10. Nah, di sini untuk VLAN 10 kalian bebas ya.
tidak harus memakai VLAN 10, kalian bisa memakai marketing, programming, atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan VLAN 10 ya. Kemudian enter. Oh, mohon maaf. Ini tanpa spasi. Kemudian kita akan memasukkan IP network yang dipakai VLAN 10 ini, yaitu network 192.168. Di sini menggunakan 10.0 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu IP gateway-nya untuk VLAN 10, yaitu default router 192.168.10.1. Nah, untuk default router ini tidak usah memakai subnet mask ya. Kemudian kita enter. Selanjutnya DNS, yaitu DNS min server 8.8.8.8, yaitu di sini kita menggunakan DNS server Google. Kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya, yaitu IP DHCP pool VLAN 20, enter. Kemudian kita masukkan networknya, network 192.168.20.0, subnet mask enter. Kemudian gateway-nya default router 192.168.20.1. Selanjutnya DNS 8.8.8. Kemudian exit. Selanjutnya untuk VLAN satunya IP DHCP pool VLAN 1, enter. Kemudian networknya 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Kemudian default route 192.168.1.1, enter. Kemudian DNS 8.8.8.8, enter. Nah, di sini konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi PC-nya. Nah, di sini ini kan masih statik, kita ubah ke DHCP. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita pilih DHCP. Nah, di sini masih requesting IP address ya. Nah, di sini sudah successful, DHCP request successful ya. Di sini sudah mendapatkan IP 192.168.10.10. Di sini untuk VLAN 10 ya. Selanjutnya kita coba untuk PC 2. Kita ke DHCP. Di sini juga sudah successful, bisa mendapatkan IP
PC 3. Successful ya. Kemudian kita coba untuk VLAN 20-nya. Oke, sudah successful. Kemudian PC 5-nya. Oke, sudah mendapatkan. Nah, ini juga sudah mendapatkan IP-nya ya, secara DHCP. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Kita bisa lihat di sini, di switch ruangan 3 ini, itu menggunakan tipe layer 2, dan untuk multi layer switch ini, itu menggunakan layer 3. Nah, di sini untuk switch pada ruangan 3 itu angka depannya yaitu 2, maka itu dinamakan switch layer 2, dan untuk multi layer switch ini angka depannya yaitu 3, maka dinamakan switch layer 3. Nah, apa bedanya switch layer 2 dengan switch layer 3? Nah, di sini untuk switch layer 2 itu hanya bisa untuk menghubungkan antar network, yaitu di sini misalkan 192.168.10.0 itu bisa, dan untuk berkomunikasi dengan IP 10.0 dan 20.0 itu tidak bisa. Nah, sedangkan switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network ya. Nah, di switch layer 2 ini untuk menghubungkan antar network itu memerlukan router, sedangkan di switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network tanpa memerlukan switch. Tanpa memerlukan router ya. Karena bisa menghubungkan antar network sendiri ya di multi layer switch ini atau multi layer 3. Nah, itulah perbedaan switch layer 2 dengan switch layer 3. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk konfigurasi switch virtual interface. Di router ini, itu kita harus membuat subinterface-nya dulu untuk konfigurasi, sedangkan pada multi-layer switch ini, itu kita tidak usah membuat subinterface-nya ya. Kita langsung saja untuk menambahkan 2 PC di sini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel auto. Kemudian kita berikan IP-nya. Ini untuk VLAN 20, VLAN 10. Kemudian ini untuk VLAN 20-nya. Kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi. Kita ke multi layer, kemudian ke CLI. Kemudian kita ke mode konfigurasi. Lalu kita buat VLAN 10 dan VLAN 20-nya.
Kita kasih nama name programming. Kemudian exit. Kita buat untuk VLAN 20 nya. Kita kasih nama marketing. Kemudian exit. Nah, kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Di sini kita lihat untuk VLAN 10 itu 02 dan VLAN 20-nya FA03. INT FA02. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Exit. Kemudian interface FA03 nya. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Exit. Kemudian kita lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, sudah aktif VLAN 10 dan 20 nya. Kemudian kita akan memasukkan IP address yang akan dikonfigurasikan. Kita ke menu config, kemudian interface VLAN 10. Nah, di sini untuk di router itu memakai sub interface yang artinya itu interface FA0.10. Namun pada switch kita langsung menggunakan interface VLAN 10 yang artinya kita akan memasukkan IP address-nya. Ini kemudian kita enter. Kemudian IP address kita akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita buat juga untuk VLAN 20 nya interface VLAN 20. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1. Maaf, ini kita tambahkan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita buat juga untuk VLAN 1 interface VLAN 1 IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita lihat to show IP interface brief. Kita spasi. Nah, di sini sudah ada VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa lihat di sini untuk VLAN 1 yaitu administrative down. Itu artinya VLAN 1 itu belum menyala. Kita bisa menyalakannya. Caranya kita masuk lagi ke interface VLAN 1. Kemudian no shutdown. Kemudian kita lihat lagi, klik spasi. Nah, di sini untuk VLAN satunya sudah manual up ya, artinya itu sudah menyala. Kemudian kita akan konfigurasi IP address dan pengujiannya. Kita akan konfigurasi IP-nya. Kita akan memasukkan default gateway-nya ya, 192.168.10.1.
20.1 ini untuk VLAN 10. Kemudian ini VLAN 20, kita masukkan gateway-nya 192.168 20.1. Karena di multi-layer switch ini kita tidak konfigurasi DHCP, jadi kita memasukkan IP-nya itu secara manual atau statik ya. Kemudian kita coba ping dari PC 20 ke PC 21. Ini valid awal-awal. Ini masih valid juga ya. Untuk mengetahuinya kita bisa ke show, kita bisa lihat di sini show IP root. Maaf, ini ada salah menulis ya. Nah, ini sudah benar. Lalu kita exit dulu, kemudian show IP root. Dulu show IP root. Nah, di sini kita akan melihat apakah switchnya itu sudah layer 3 apa belum ya. Nah, di sini tertulis ICMP direct charge is empty. Itu artinya layer switch ini masih di layer 3 ya. Untuk mengaktifkannya kita bisa ke menu konfigurasi, lalu IP routing, kemudian kita lihat lagi to show IP root. Nah, di sini sudah connected ya, artinya sudah menyala. Kemudian kita coba ping, kita delete dulu, kita ping, awal-awal masih valid, kita coba lagi. Oke, successful ya. Nah, itulah konfigurasi switch virtual interface.